Di mana sahabat daya luhur itu? Ternyata itulah Gunung Rengganis. Channel Wangsit Karuhun akan menelusuri atau napak tilas salah satu sosok goib yang sering datang di dalam tirakat Wangsit Karuhun. Jadi jangan sombong mentang-mentang kita punya kanuragan yang maha dahsyat, kita sengaja memakai baju batik untuk berjarah di sini. Itu di mana Wangsit Karuhun pernah bertirakat beriadoh didatangi oleh salah satu sosok yang menamakan dirinya Dewi Rengganis, katanya dari Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi kalis ing rubeda nir ing sambikala nebar jembar kabalarea mugi jeneng aya dina ridho Gusti bagja salira salalawasna amin ya rabbul alamin. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan berjarah atau napak tilas berdasarkan Wangsit Karuhun yang datang dalam riadoh, dalam tirakah waktu itu sosok gaib yang bernama Kangjeng Eyang Ibu Dewi Rengganis. Beliau mengatakan bahwa Ibu Dewi Rengganis ini berasal dari Sumedang. Maka kini kita akan menelusurinya. Namun kita tidak melewati daya luhur ya, atau jalan daya luhur yang biasa dilewati. Kita ini melewati desa Kaduwulung. Kemudian nanti melalui kampung Cinangkon. Tetap ujungnya jalan ini juga ada yang ke daya luhur. Nah, ternyata daya luhur itulah ya sahabat yang disebut Gunung Rengganis. Oleh sebab itu, mari kita akan telusuri melalui jalan ini. Jalan ini cukup bagus, bisa dilalui oleh kendaraan motor, dengan mobil juga, karena jalannya sudah di hotmix, sudah bagus, pemandangannya sangat indah. Insya Allah sebentar lagi, alhamdulillah kita udah nyampe gerbang daripada daya luhur ya, gerbang daripada makam keramat daya luhur, di mana Kangjeng Prabu Gusan Ulun dan istrinya Kangjeng Ibu Harisbaya, kemudian Kangjeng Eyang Jaya Perkasa di sini loh sahabat. Nah, ini adalah tempat parkir atau kawasan parkir untuk berjarah. Nah, itulah makom atau gapura daripada makom Kangjeng Prabu Gusan Ulun. Nah, ini nanti kita ke sana, kita akan ceritakan siapakah yang akan
terungkap daripada Ibu Dewi Rengganis ini. Kita bukan membahas daripada yang lain untuk sementara ini ya, tapi membahas sosok goib yang datang di dalam tirakat Wangsit Karuhun. Karena kalau dibahas pun sahabat sudah pada tahu. Nah, kita melalui gerbang ya, kita akan masuk dulu, kita akan berjarak ke sana setelah kita bermandi dan lain sebagainya. Mari kita masuk, namun kita akan bersalam dulu ya sob. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahil muqaddas. Ya nukuba, ya nujaba, ya rukuba, ya budala, ya autadal ard, ya autadun arba'ah, ya imaman, ya kutub, ya fardu, ya umana, agitsuni bigosatin. Assalamualaikum ya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahli jarihi minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa anna insyaallahu bikum lahikun. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah ala hadihi niyah wa kulun amalin salihah. Sa'i'u lillahi lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita masuk ke area Kangjeng Prabu Gusan Ulun dan Kangjeng Eyang Ibu Harisbaya. Namun kita belok ke kiri dulu, kita melihat ini adalah makom umum ya sahabat masyarakat di sini. Ini makomnya. Di antaranya makom para kesepuhan atau para penduduk yang di sini. Kita singkat ya. Kita kemudian lanjut menuju ke area makam Kangjeng Prabu Gusan Ulun dan Kangjeng Ibu Harisbaya dan yang lainnya tentunya ya, para putra putrinya tentunya. Ini banyak sekali binatang yang terdengar ya sahabat. Itu ada monyet apa lutung begitu hitam gitu ya. Nah, kita nikmati saja perjalanan ini sambil nanti mendengar kisah siapakah yang datang. Sahabat, kita lanjut ceritanya ya. Kangjeng Eyang atau Mbah Jaya Perkasa merupakan patih dari Prabu Kangjeng Prabu Gusan Ulun. Ia tokoh penting pada masa peralihan kekuasaan Kerajaan Sunda Pajajaran kepada Kerajaan Sumedang Larang. Ia merupakan salah satu dari 4 Kandagalante yang mendukung sepenuhnya kekuasaan Kangjeng Eyang Prabu Gusan Ulun. Sebagai panglima perang, ia berjasa dalam menghadapi konflik Kerajaan Sumedang Larang ya, dan Kesultanan Cirebon. Waktu itu ada clash atau konflik di antaranya. Dalam riwayatnya ia ngahyang dan makomnya terdapat di puncak Gunung Rengganis. Nah ini sahabat, ternyata gunung ini adalah Gunung Rengganis ya. Puncaknya nanti insya Allah apabila durasinya memadai kita akan ke sana. Makomnya banyak didatangi oleh para peziarah tentunya. Bahkan di antara peziarah banyak yang menginap di makom ini. Makom Kangjeng Eyang Jaya Perkasa terletak di atas ya, tepatnya di desa Daya Luhur ini.
dapat dicapai dengan jalan kaki. Tidak bisa ya dengan kendaraan bermotor. Tetap kendaraan bermotor ini berparkir di sini di area parkir. Tapi ada di bawahnya di dekat sumber mata air ada parkir juga ya sahabat. Tetap melewati perkampungan dan melalui jalan kaki menanjak berteras yang terbuat dari semen, sekarang sudah dicor ya sahabat. Sebelum mencapai ke puncak terdapat pintu gerbang yang dilengkapi dengan saung. Sesampainya di puncak gunung, di sanalah makam Kangjeng Eyang Jaya Perkasa berada. Makam tersebut dipagar kawat dengan masuk pintu di sisi utaranya ya. Sekarang bukan kawat, bahkan udah di besi ya. Di pagar besi di sekelilingnya itu. Di dalam komplek makam terdapat batu tegak setinggi kira-kira 180 cm, hampir 2 meter itu, yang dibungkus oleh kain putih. Pada bagian bawahnya berupa bangunan segi 4 ya, dari semen yang sudah dikeramik, tentunya untuk para peziarah atau kita yang datang ke sana bermunajat atau bertawasul di sana ya. Pada bagian luar makam terdapat bangunan yang difungsikan sebagai tempat ibadah dan menginap para peziarah. Lingkungan sekeliling makam dipenuhi pohon bambu yang cukup lebat. Bambu, ada pohon, ada banyak ya sekali. Kalau siang kita ke sana itu banyak juga lutung, monyet begitu. Burung-burung yang sangat indah terdengar ya di tempat ini, Masya Allah sejuknya. Jika seseorang berdiri di tempat puncak Rengganis, tepatnya di Kangjeng Eyang Jaya Perkasa itu, akan dapat melihat panorama berupa bentang alam dan daerah-daerah pemukiman penduduk di bawahnya. Terlihat jelas loh sahabat, terutama di bagian utara dan timur gunung. Berdasarkan cerita turun-temurun, tempat ini bukanlah tempat pemakaman Kangjeng Eyang Jaya Perkasa, melainkan sebagai tempat ngahyangnya atau menghilangnya beliau dengan mujasmedi tirakanda yang sangat luar biasa. Jadi tempat ini adalah tempat tapak tilas gitu, tidak dikubur di sini, yaitu cerita turun temurun ya. Selain itu, masih menurut cerita turun temurun, didirikannya menhir merupakan tempat jatuhnya sinar goib berwarna kekuningan pada waktu Kangjeng Prabu Tajimarela sedang menguji kesaktiannya berupa ilmu kasumedangan namanya. Ya lanjut ya sahabat-sahabat, sambil melihat bangunan-bangunan yang telah indah ini adalah makom Kangjeng Eyang Ibu Harisbaya. Kita tadi sudah salam ya, sudah salam dengan goibiyah dan sebagainya. Kita lanjut ceritanya ya. Kangjeng Prabu Tajimarela merupakan pendiri kerajaan Tembong Agung yang berpusat di Leuwih Hideung Dharmaraja, Sumedang di sana ya. Kerajaan tersebut adalah cikal bakal kerajaan Sumedang Larang yang berdiri pada abad kira-kira abad 14 sampai 15 Masehi lah begitu ya sob. Pada hari dan bulan tertentu seperti malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon dan bulan Maulid ya, bulan Muharram begitu, atau 1 Muharram, 1 Syuro kalau bahasa Jawa ini. Tempat ini ramai sekali ya sahabat, didatangi dan dipadati oleh para peziarah. Ini sudah menjadi budaya bangsa warisan leluhur yang masih terjaga keberadaannya di Sumedang ini. Untuk berjarah diawali dari makom Kangjeng Prabu Gusan Ulun terlebih dahulu. Tentu dibantu oleh para juru kunci yang sudah turun-temurun menjaga makam ini. Doa dan hajat pun dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya di tempat ini atau di atasnya di makom Kangjeng Eyang Jaya Perkasa. Ini adalah bermunajat, bertawasul bisa di tempat ini ya sob.
Di Patilasan ini terdapat sebuah ritual unik bagi yang mempercayainya, yaitu pengambilan air dan lemah atau tanah ya, atau tambak lah kalau bahasa orang sini mah, dan mengangkat batu. Nah, di atas itu ada batu ya, yang menjadi bagian yang tak terlewatkan di area makam Kangjeng Eyang Jaya Perkasa. Di atas nanti ya, ada batu. Lemah tambak dipercaya dapat mengobati, juga air wasiat juga dapat mengobati berbagai macam penyakit. Selain dapat digunakan untuk syarat agar kebun, pekarangan rumah, dan sawah terhindar dari bala gangguan hama gitu. Konon lemah tambak atau air adalah tempat menghilangnya. Nah, ini tambak atau air ya, ini berdasarkan cerita, tempat menghilangnya Kangjeng Ayu Gandasari. Kangjeng Eyang Nyimas Ayu Gandasari ada di sini. Ini yang akan kita telusuri ya sob. Jadi yang datang kepada Wangsit Karuhun itu namanya Nyimas Ibu Ayu Gandasari. Dia menyebutnya bahwa dia adalah seorang Dewi Rengganis. Entahlah ini makamnya di mana. Nah, ini kita sudah berada di makomnya sob. Makom area Kangjeng Ibu Nyimas Gandasari atau Nyimas Ibu Dewi Rengganis. Ya, bagi pejarah tidak perlu mempercayai hal ini diceritakan dalam wangsit atau dalam mujasmedi Wangsit Karuhun ya. Jadi salah satu sosok yang datang ini menamakan dirinya bahwa dirinya adalah Dewi Rengganis ya, dari sini nih sob. Para pejarah biasanya berusaha tuh mengangkat batu yang dulunya tempat semedi Kangjeng Eyang Mbah Jaya Perkasa. Dan bagi yang bisa mengangkat batu itu, konon ya hajatnya akan terkabul sob. Karena tidak semua orang mampu mengangkatnya. Meski memiliki postur tubuh besar dia tuh dan terlihat bertenaga kekar begitu ya. Ya, binaragawan seperti itu. Tapi bila itu dilakukan dengan kesombongan, batu itu tidak akan terangkat sob. Percayalah. Dan apabila kita dengan rendah hati memohon kepada Zat Ilahi Robi untuk mengangkat batu itu, menunjukkan bahwa jarah kita akan sukses dalam arti hajatnya gitu ya, itu akan terangkat dengan ringan sob. Batu di sana itu adanya di Kangjeng Eyang Jaya Perkasa ya, di atas. Juga terdapat larangan mengenakan pakaian batik. Kenapa? Nah, di sini akan sedikit ceritakan. Pakaian batik ketika berjarah itu dilarang ya, ke komplek makam Kangjeng Eyang Jaya Perkasa. Tentunya mungkin untuk memakai batik sampai di sini saja gitu. Mungkin di sini boleh. Tapi kalau Eyang Jaya Perkasa di sana itu sangat tidak boleh sob. Nah, itu tapi bisa juga tempat ini juga nggak boleh. Karena ya sahabat, warga di sini sangat sakral atau sangat mengikuti larangan itu. Jadi ya sahabat para tamu yang ingin berjarak ke sini, mohon mengikuti aturan-aturannya agar senantiasa beradaptasi dengan baik begitu ya. Jadi jangan sombong mentang-mentang kita punya kanuragan yang maha dahsyat, kita sengaja memakai baju batik untuk berjarah di sini. Itu sangat dianjurkan, tidak boleh ya sob ya. Nah, ini adalah sekelilingnya sob. Sekeliling di Astana Kangjeng Prabu Gusan Ulur, sangat indah ya. Indah pemandangannya. Kita tadi sudah melihat-lihat. Nah, ini
areanya Kangjeng Prabu Gusan Ulun masih di daya luhur ya sob. Kita nanti melihat mengenai batik. Hal itu juga disebabkan karena batik merupakan pakaian dari timur, yaitu masyarakat Jawa dan Cirebon, yang merupakan waktu itu Cirebon itu musuh kerajaan Sumedang Larang saat itu ya sob. Waktu itu ceritanya prahara Kangjeng Ibu Ratu Harisbaya, yang juga Kangjeng Eyang Jaya Prakasa. Banyak kisah mengenai itu, tapi kita akan mengisahkan salah satu sosok saja. Bagaimana itu Kangjeng Eyang Jaya Prakasa sampai membela demikiannya Kangjeng Prabu Gusan Ulun, sehingga adalah salah satu pohon hanjuang yang dia tanam di sana ya, di Kutamaya, Sumedang. Larangan tersebut kemudian menjadi kearifan lokal ya, yang dilestarikan warga daya luhur, warga di sini loh sob, yang berada di Gunung Rengganis. Oh iya sob, sekalian kita mengelilingi bangunan ini, kita berfokus kepada cerita ya, karena khawatir durasinya panjang, kita langsung ceritakan. Di mana Wangsit Karuhun pernah bertirakat beriadoh didatangi oleh salah satu sosok yang menamakan dirinya Dewi Rengganis, katanya dari Sumedang. Nah, jadi Kangjeng Ibu Dewi Rengganis ini sob, ini hanya kesimpulan ya, kesimpulan bahwa yang namanya karuhun apabila kita sedang beriadoh, di sana sedang bermunajat, berzikir kholwat begitu, mujasmedi seperti itu, maka didatangi oleh salah satu sosok karuhun yang menamakan salah satunya Ibu Dewi Rengganis. Sebenarnya kalau karuhun itu sob tidak hanya satu nama, ada yang mengatakan bahwa dia adalah Dewi Rengganis atau Ibu Ayu Dewi atau Nyimas Rengganis, atau bahkan Ibu Ayu dan lain sebagainya. Banyak nama karuhun itu apabila sahabat beriadoh. Jadi jangan mengira bahwa karuhun itu yang datang pada saya si anu begitu, diklaim bahwa itu benar, tidak ya. Karena berdasarkan pengalaman, satu nama karuhun itu ya satu orang itu, bahkan namanya ada 3, ada 7, itu udah biasa. Kalau ahli riadoh, ahli tirakat itu udah biasa ya dengan hal-hal seperti itu. Nah, yang kita bahas pada kesempatan kali ini kan Ibu Dewi Rengganis adalah sosok karuhun atau sosok goibiyah. Sahabat juga perlu mengetahui bahwa Ibu atau Dewi Rengganis itu juga dikisahkan di Gunung Argopuro ya, di Jawa Tengah. Di sana diceritakan bahwa nama Ibu Putri atau Putri Dewi Rengganis itu di zaman Kerajaan Majapahit merupakan salah satu anak dari Raja Brawijaya di Kerajaan Majapahit. Itu kisahnya di sana seperti itu. Jadi jangan mengklaim bahwa Rengganis ada di sini, ada di sana, sepengetahuan jangan seperti itulah ya. Masing-masing ini hanya sekedar pemberitahuan, hiburan saja kok. Nah, ini adalah dalamnya Kangjeng karuhun kita, Kangjeng Eyang Prabu Gusan Ulun. Ini dalamnya ya sob, yang sudah dibangun oleh masyarakat setempat atau kabupaten atau Pemda Sumedang barangkali ya. Semegah ini, megah, indah, masya Allah. Kalau kita bermunajat di sini, indah rasanya, tentram hati dan pikiran. Ya, Wangsit Karuhun menyarankan ya sahabat jangan meminta pada kuburan ya, tetapi harus dipagari dengan ilmu bahwa kita berziarah itu akan atau ingin mendapatkan berkah karomah daripada makom atau tempat mustajab begitu.
Jadi jangan sekali-kali Eyang, Mbah, mohon bantu utang saya, umpama utang saya dilunasi, masalah saya beres, ya jangan seperti itu. Mintanya ke yang maha kuasa tentu, ya Allah, seperti itu. Jangan Mbah, ya jangan seperti itulah ya. Ini sekalian ngaji tauhid nih. Jadi yang datang di sana itu sob, berkesimpulan bahwa Dewi Rengganis itu yang katanya dari sini, dari Gunung Rengganis atau wilayah Daya Luhur, bisa saja bahwa itu adalah Kangjeng Eyang Ibu Ratu Harisbaya atau mungkin sosok lainnya. Karena memang cerita ini tidak harus sahabat percayai ya. Kalau memang sahabat nggak percaya, silahkan tirakat, beri Allah gitu, berkholwat, carilah guru mursidnya gitu, agar senantiasa bisa berdialog dengan goib. Ya apabila tidak, carilah orang-orang yang bisa mediumisasi. Tapi harus digarisbawahi, yang namanya mediumisasi itu juga tidak terjamin kebenarannya yang masuk siapa. Itu pengalaman sekali ya kita. Yang masuk yang Karhun ini, Eyang ini, Mbah ini, ternyata itu bisa saja iblis. Itu bisa saja setan marakayangan, itu bisa saja jin kafir, itu bisa saja korin yang gentayangan. Banyak sekali hal. Wajib memagari itu orang-orang yang biasa memediumisasi itu. Ya kalau bisa jangan mau ya sahabat, karena jasad kita ini jasad sempurna. Jangan diberikan kepada makhluk-makhluk yang tidak bertanggung jawab tentunya. Mari kita sama-sama untuk mawas diri, kembali saja kepada fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita betul-betul mengejar daripada ridha Allahnya, nanti juga akan diberikan jalan yang terbaik untuk menembus dunia gaib. Dan apabila berhasil, ya jangan sombong, wong kita tidak ada apa-apanya kok. Katanya sih hanya para nabiullah yang bisa berkholwat seperti itu. Ya Rasulullah, itu juga ada malaikatullah malaikat Jibril alaihissalam ya yang mendampinginya. Nabi Daud juga demikian, Nabi Sulaiman demikian, nabi-nabi yang lain. Lah kita ini pendosa, jangan sombong. Jangan-jangan yang mendampingi kita itu iblis, Dajjal, laknatullah, nauzubillahi min dzalik. Sahabat, baiklah, untuk kita menelusuri Kangjeng Ibu Dewi Rengganis ini memang tidak ada makomnya yang biasa dijarahi, tapi yang datangnya seperti itu. Biarlah kita doakan saja agar senantiasa yang dilakukan dengan baiknya di dunia ini, apa yang telah dilakukan beliau, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu dengan baiknya. Apabila memang beliau banyak salah, banyak dosa, kita doakan agar senantiasa beliau diampuni dalam segala dosa-dosanya dan diberikan dengan rahmat yang baik tentunya. Baik, itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan ya. Wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.